Kak Sri Handayani. Halo. Langsung. Halo Kak. Ya kalau boleh tahu dari mana Kak? Dari Palembang, Kak. Oh dari Palembang. Tem- Sebelumnya udah pernah tes belum ya? udah 2 kali. Oh sudah 2 kali. Basicnya apa ya Kak? Geografi, Oh etik. geografi. Iya itu hampir-hampir mirip dengan Ibu dengan Kak apa tadi tuh Kak Fitri. Oh iya. Kok mirip Kalau aku geografi beda loh, Bang. oh, Ya iya. Allah. Kalau boleh tahu di mana dulu ya Kak ininya? Sempet nggak apa ya? Kurangnya lah nilainya tuh di mana? Waktu yang tes pertama itu kurangnya Mm-mm. tuh tes TWK, nggak lulus. Mm-mm. Mm-mm. Tes kedua itu lulus, tapi Mm-mm. 7. Oh, Jadi itu nggak. biasanya pemilihannya mungkin agak sulit ya pemilihan formasinya ya untuk lulusan ianya ya. Oh, yang kemarin di instansi mana Kak kalau boleh tahu ngetesnya? Di SMP, Oh, SMP guru. ya Oh, guru. begitu. Oh, guru ya. Oke. Masih ini kan ya, masih semangat ya untuk Iya, ini ke depan? nggak Masih? pernah capek untuk mencoba, selalu Oh mencoba. iya. Itu wajib ya. Ada Mantap. kendala nggak Kak kira-kira kalau dalam tahap pembelajaran yang sekarang ini? Nggak ada sih, Kak. Cuman waktu lihat-lihat lagi soal-soal, ternyata memang Mm-mm. ada yang keliruan kayak gitu loh, Kak. Ada soal yang menjebak kayak gitu. Jadi Oh, berarti dipelajari, TKP dengan TIU-nya kemarin nilainya nggak ada masalah ya? nggak ada masalah. Oke. Ya mudah-mudahan nanti TWK-nya semakin baik ke depan ya. Amin. Makasih Kak Sri Handayani. Kita coba lagi kemana ya yang lain ya? Siapa kira-kira ya Kak Fitri ya? Kita Saya tanyain. mau tanya, Kak. Ini dari mana? Aku ya. Saya mau tanya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggito. Saya saat ini domisilinya di Semarang, Jawa Tengah. Saya mau tanya, maaf Kak, nggak bisa saya setel ya. Oh, apa tuh camnya soalnya sinyalnya limited. Oh iya Jadi nggak sering masalah. keluar. Oh iya nggak Ya, apa-apa. Silakan Mas. ya saya mau tanya aja. Ini kan kebetulan saya juga belum pernah mengikuti CPNS, CASN ini kan, ujian ini. Saya juga kebetulan baru lulus akhir tahun 2020. Ya. Ya, saya mau tanya aja, saya jurusan teknik elektro itu kira-kira itu kebanyakan formasinya tuh di apa ya, kementerian kah atau di apa? Saya kebetulan juga belum tahu sih formasi untuk jurusan teknik itu kebanyakan tuh di bagian apa gitu. Barangkali kakak-kakak di sini yang udah jadi ASN tuh lebih tahu gitu. Terima kasih. Oke. Kalau kita tampung dulu bisa ya, kita tampung dulu. Satu lagi ya, kita minta mana tahu ada pertanyaan dari yang lain biar sekalian kita jawab nanti. Ya. Ada yang lain kira-kira teman-teman? Atau kita jawab aja dulu ya. Silakan Kak Fitri atau teman-teman yang lain, Bang Mardan, Bang Farhan. Oke, apa langsung kita jawab aja kali ya? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira Kak Fitri, Bang Zopi, Bang Farhan, atau Bang Mardan bisa bantu jawab tadi pertanyaan dari teman kita. Apa sih tadi pertanyaannya, boleh diulangin? Pertanyaannya kan beliau Mas Argito ya kalau nggak salah itu tamatan teknik elektro. Oh iya. Barusan Saya Pak dia. Bisni. Oh ya, kita ulang dulu ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu beliau baru tamat tahun 2020 akhir kan jurusan teknik elektro, belum pernah tes PNS. Jadi
yang ditanyainnya, kira-kira instansi mana saja yang biasanya menerima tamatan teknik elektro, baik itu di kementerian kah atau di pemerintahan kabupaten kota atau provinsi, yang sudah pernah tes, kira-kira ada yang punya informasi atau tidak. Seperti itulah kurang lebih kakak-kakak. Ayo ya, Bang Zofi tadi ya mau coba jawab ya? Iya nih Bang Zof. Ya, Mm. ya saya bantu jawab ya, tapi jawabannya bukan berarti kebenaran yang hakiki ya, bisa jadi masih relatif kebenarannya. Jadi jadi kalau mengenai yang jurusan teknik elektro itu biasanya di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral itu mereka banyak rekrutmen, khususnya di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan. Jadi di situ banyak teknik elektro. Juga di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi. Karena kan saat ini kewenangan mengenai ketenagalistrikan itu kan ada di pemerintah provinsi. Jadi umumnya kalau jurusan elektro itu sepertinya banyak dibuka atau dibutuhkan di pemerintah provinsi di Dinas Energi Sumber Daya Mineralnya. Jadi untuk teknik elektro sebenarnya banyak kebutuhannya, tetapi memang hanya satu performasi begitu, tapi dia tersebar di mana-mana begitu. Jadi Pak Mas siapa tadi? Anggito ya? Ya. Nah, itu kemungkinan Gitu. itu banyak di provinsi-provinsi dan Kementerian SDM Oke, kita mengenai kebutuhan terhadap jurusan teknik elektro. Itu terima kasih. Itu kira-kira dari saya ya. Iya, terima kasih Bang Jovi. Ini ada kita tambahin sedikit juga ya. Ini kan formasi itu kalau menurut yang udah pernah kita lalui, itu formasi itu terdiri biasanya dari 2 karakteristik sih. Maksudnya formasi itu ada yang diposisikan untuk umum, ada yang diposisikan untuk umum. Sepertinya terputus ya. Bu Fitri jadi moderator sementara, Bu. Oh. Mungkin oke. lagi coba online dia tuh. Oke, baiklah. Kalau begitu, saya ambil alih ya. Tadi siapa yang bertanya? Bang Anggito ya? Halo Bang Anggito. Mas Anggito. Oh Iya. ya, oke. Cemana Iya. ya? Di Medan tuh kebiasaan manggil abang ya kan? Jadi manggilnya abang. Oke, Bang Anggito gimana kira-kira jawaban dari Bang Zofinya? Sudah puas? Atau ada lagi yang mau dipertanyakan? Nggak apa-apa, tanya aja. Oh ya, saya mau tanya, kalau misalnya di provinsi ataupun di kabupaten gitu, misalnya itu tuh ada nggak sih kayak jurusan teknik itu? Saya kan lihat ada kayak Pranata Komputer itu kira-kira bisa masuk nggak ya dibutuhkan teknik? Karena saya ya kebetulan juga mungkin biasa ya komputer gitu kan, saya bisa gitu. Oke. Gimana? Oke, jadi pertanyaannya, kalau di formasi di provinsi ataupun di daerah ada nggak sih kayak misalkan Pranata Komputer yang mintanya teknik elektro misalnya tadi teknik selain teknik komputer gitu lah ya kan? Iya. Nah bolehlah dijawab sama Bang Mardan atau Bang Zofi atau Bang Farhan siapa yang mau ngejawab? Boleh saya deh. Oke Bang Mardan silahkan. Kalau menurutku sih ini untuk formasi kan nanti akan ada sebarannya gitu ya, maksudnya kebutuhan untuk jurusan ini apa saja gitu untuk segala formasinya. Tidak menutup kemungkinan di daerah juga dibutuhkan sesuai dengan formasinya. Nah ini yang sering terjadi kesalahan di antara kita saat mendaftar sebenarnya. Kita tidak benar-benar membaca selebarannya itu, sehingga ketika pendaftaran ya tidak sesuai dengan jurusan dan formasi yang dibutuhkan, sehingga saat pendaftaran pun kita tidak termasuk ke dalam calon peserta gitu akhirnya. Nah, kiatnya bagaimana? Kita harus benar-benar membaca nanti kan ada tuh misalnya kayak jurusan teknik elektro, ya jurusan apa saja yang dibutuhkan di situ. Jika misalnya tadi teknik komputer dan jaringan itu masuk ke dalam formasi, artinya bisa mendaftar gitu. Tidak menutup kemungkinan itu penempatannya kalau biasanya di kementerian ya tidak di kantor kementerian pusat. Nah, nanti mereka akan menempatkannya dimanapun gitu. Kita siap untuk ditempatkan dimanapun. Artinya
untuk pemetaan formasi kita masih menunggu juga nih di daerah mana yang membutuhkan. Jadi teman-teman harapannya bisa rajin-rajin untuk memilah dulu sebelum segera mendaftar gitu sih, Kak Fit. Iya, Ya. benar sekali. Jadi tergantung formasinya buka apa ya kan, dan Buka jurusan yang apa diminta. dan betul. Oke, Bang Anggito, kira-kira gimana? Sudah jelas? Ya, Kak, cukup jelas. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke. Ya, Semangat, kalau ada hal Bang nanti Anggito. tinggal dipertanyakan lagi aja ya, Mas, sama kami nggak apa-apa. Atau sama yang lain juga mana tahu ada informasi. Mungkin ini aku mau nambahin ya. Aku coba share screen mungkin biar lebih jelas. Jadi nanti udah muncul belum? Oke. Nah, ini misalkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Ini yang tadi dibilang Bang Mardan. Misalkan unit kerjanya di mana nih? Di Aceh. Nama jabatannya asisten ahli dosen. Kualifikasi pendidikannya ini. Jadi kalau di luar ini teman-teman daftar ke sini otomatis gagal di administrasi gitu. Gagal administrasi. TMS tidak memenuhi syarat ya. Tidak boleh syarat ya. Jadi udah salah di awal gitu, pasti nggak lolos. Jadi ininya harus diperhatikan gitu. Ya, berarti begini ya Bang, sedikit ini biar jelas apa maksudnya, biar sedikit bertanya juga nih moderatornya. Karena memang ada beberapa kejadian atau hal mereka menganggap sama ya kan. Contoh teknik elektro, rupanya di ijazah nanti rupanya berbeda nama fakultasnya, itu mungkin bisa jadi perhatian juga ya. Iya. Nomenklaturnya beda ya? Iya, nomenklaturnya begitu. Itu. Tapi biasanya sih di kita kontak person gitu loh. Misalnya kita bisa bertanya tuh sama panitia, misalnya kayak di kita tanya ijazah kita termasuk ke dalam formasi itu. Sebenarnya kita proaktif sih. Sebagai calon peserta harus proaktif juga. Jika terjadi kebimbangan, kita bisa bertanya kepada person. Biasanya di selebaran formasi itu ada sih kayak panitia untuk menampung itu, termasuk di SSCN-nya. Kita bisa bertanya juga tuh di online secara online. Ini apakah termasuk ke dalam formasi yang dibutuhkan atau tidak? Sebenarnya tergantung sama tanya lagi gitu, mau proaktif atau tidak untuk bertanya, sehingga nanti ketika kita bisa lolos, sehingga kita bisa menjadi peserta. Kalau administrasi saja kita sudah kacau, bagaimana kita bisa ikut berjuang sebagai peserta, kayak gitu sih. Iya, oke, berarti kita manfaatkan lah ya abang-abang kakak-kakak, bahwasanya pendaftaran CPNS itu kan berjarak tuh, entah 2 minggu kah pendaftarannya. Jadi bisa diatur waktu untuk di awal itu dicari saja dulu formasinya yang sesuai dengan, dicari banyak informasi lah tentang formasi tersebut. Yang penting syarat-syaratnya dulu dipenuhi, nanti waktu sudah kita yakin itu memang jurusan kita, atau penempatannya juga kita semua informasi yang sudah kita dapat itu sesuai dengan pendidikan kita, baru kita bisa daftar ya. Begitu ya abang-abang kakak-kakak ya. Betul. Oke. Mungkin kita ini lagi pertanyaan, ada yang lain ya dari abang-abang atau kakak-kakak yang lain. Atau kita random lagi, mungkin ada Bang Mardan atau Kak Fitri atau yang lain mau random ke yang lain ini? Kak, boleh tanya lagi nggak? Satu kali lagi. Boleh. Penasaran. Ini aku bingung sih, kalau pemberkasan tuh sebetulnya TOEFL itu digunakan nggak ya untuk pemberkasan, atau beda-beda setiap kementerian nanti di akhir diminta atau bagaimana? Terus TOEFL-nya itu TOEFL yang kayak harus yang dari ITS, kalau misal dibutuhkan ya, misalnya dari ITS, atau TOEFL prediction segala bimbel tuh bisa gitu, bimbingan belajar yang TOEFL ya, bimbel kursus TOEFL lah gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Anggito. Ada teman-teman? Coba deh. Setauku sih kayak TOEFL itu tidak dibutuhkan sih saat pemberkasan sebenarnya, tapi kurang tahu juga ke instansi-instansi yang membutuhkan. Biasanya kalau memang ada instansi-instansi yang internasional dan lain sebagainya yang membutuhkan TOEFL, biasanya sih itu TOEFL yang ITP ya, yang dibutuhkan gitu. Tapi setauku, sepengetahuanku, kayaknya TOEFL tidak
diprioritaskan dalam pemberkasan sih, tidak mempengaruhi, karena kalau pemberkasan artinya kita sudah lulus kan, pemberkasan gitu. Artinya kalau sudah masuk ke tahap pemberkasan artinya kita sudah dinyatakan lulus dalam seleksi, dan biasanya sih tidak ada sangkut pautnya dengan TOEFL juga gitu. Oke, ada Bang Zofi mungkin bisa menambahkan atau Bang Farhan. Ya, saya nambahin sedikit ya, tapi mungkin bisa diverifikasi lebih lanjut mengenai itu. Nah, mengenai TOEFL, ada beberapa instansi yang meminta TOEFL kepada peserta. Tetapi kapan TOEFL itu diberikan atau kapan sertifikat TOEFL itu selaku seorang pemohon CPNS itu diberikan, itu berbeda-beda. Ada yang ketika pendaftaran pertama, ada yang ketika sedang proses tes berlangsung, ada yang ketika ujian telah selesai dan dalam proses pemberkasan untuk penerbitan NIP. Jadi dia semua berbeda-beda. Nah, apa standarisasi TOEFL-nya juga berbeda-beda. Ada yang mengharuskan level ini, ada yang mengharuskan ini, ada yang mengharuskan ini. Jadi dia sangat beragam antara spesifikasi TOEFL tiap instansi yang meminta TOEFL. Ada bahkan instansi yang melakukan ujian TOEFL sendiri. Begitu kira-kira. Ada juga instansi yang ketika pemberkasan dia require TOEFL, tetapi TOEFL-nya apa ya spesifikasinya sendiri. Jadi kok ditanya TOEFL-nya dari instansi ini nggak tahu juga kita. Nanti kan mereka yang mensyarat-syarat apa saja TOEFL yang mereka minta, gitu. Bisa jadi TOEFL-nya ini atau bisa jadi apa begitu. Tidak ada satu parameter atau satu kondisi yang pasti gitu terhadap TOEFL apa yang akan kita berikan. Begitu gambarannya. Setiap instansi berbeda-beda dia. Umumnya instansi yang minta TOEFL itu seperti Kejaksaan, Kemen SDM sepertinya ada TOEFL yang kalau nggak salah. Kementerian SDM, Kemenkyu ada Pak Farhan ya, TOEFL? Enggak TOEFL. Nggak ada TOEFL ya? Ya, berarti bisa ditarik kesimpulan ya, Mas. Masing-masing instansi dia berbeda-beda persyaratannya. Jadi waktu pembukaan pendaftaran nanti itu bisa dibaca saja lebih detail. Dia memang masing-masing instansi maupun formasi itu berbeda. Ada memang yang meminta TOEFL, ada yang tidak. Ada yang minta TOEFL waktu untuk pertama pendaftaran, ada yang waktu di akhir pemberkasan. Jadi memang kalau persyaratan itu dibalikan ke instansi masing-masing. Jadi kalau nanti sudah keluar pengumuman mungkin bisa dibaca lagi. Seperti itu ya kesimpulannya berarti teman-teman ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada Kak tadi di chat? Oh iya, yang Kak Fitri ya, Kak Fitri. Oh iya, mirip Kak Fitri Ardianti itu namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi saya excited banget ya sebenarnya kalau orang kakak-kakak ini juga semangat gitu. Mau mentorin kami gratis. Saya juga kenal sama Kak Fitri. Hai Kak Fit. Halo Kak Fitri. Fitri pangkat 2 ya. Fitri kuadrat. Fitri kuadrat, iya. Jadi mau tanya nih Kak, kalau Fitri kan jurusannya itu keguruan. Jadi udah tersebar nih informasinya bahwasanya katanya kalau fresh graduate ya nggak bisa daftar PNS ya karena PNS-nya itu dialihkan ke P3K kayak gitu. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri itu gimana informasi yang berkembang gitu seputar ini. Nah, kalau yang katanya lagi mau daftar P3 agak putus koneksi atau gimana ya? Kak Fitri. Halo? Oh, Fitri yang ini kira ya aku. Iya, tadi kayaknya lagi ini ya, lagi agak tadi keluar ya?
Putus koneksi atau gimana sih? Oh, masih ada. Iya, iya. Oh ya, gimana lanjut Kak Fitri? Tadi dengar nggak pertanyaan? Dengar. Nggak apa-apa. Lanjut lagi. Tadi yang tadi yang soal P3S. P apa Kak? P3K. Oh, P3K ya. PK. Dengar nggak suaranya ya? Agak sedikit putus-putus sih, tapi nggak apa-apa. Coba dilanjut Kak. Oh iya. Maaf ya Jari. Iya, nggak apa-apa. Jari untuk PNS karena PNS alihkan ke P3 gitu. Oke, kami Nah, tarik hebat itu untuk terdaftar di Dapodik. Ya menurut kakak-kakak gimana gitu yang untuk jurusan keguruan ini gitu. Apakah bisa daftar PNS tahun ini atau gimana? Oke, berarti kita tarik kesimpulan bahwasanya ada informasi yang beredar bahwa kalau untuk daftar CPNS jalur keguruan itu harus harus sudah pernah P3K ya, atau maksudnya yang fresh graduate itu tidak bisa langsung daftar PNS gitu ya pertanyaannya ya, kurang lebih ya Kak Fitri ya. Iya, yang nggak bisa daftar P3K. Oh, P3K atau PNS? Iya. P3K. Oke, mungkin teman-teman yang lain atau sedikit saja dikasih informasi dari moderator ya, bahwasanya P3K dengan PNS itu memang beda jalur. Dalam arti kalau saya lihat visi pemerintah itu mengakomodir P3K itu untuk mengakomodir orang-orang yang tidak bisa lagi tes PNS, namun sudah berkontribusi di honorer kah atau di nama lainnya ya, yang pasti dia bukan PNS karena lewat umur kah atau karena syarat-syarat yang tidak memenuhi lain, itu makanya diakomodir di P3K. Memang secara informasi yang beredar bahwasanya ini kan untuk syarat yang pasti untuk P3K, kalau saya ditanya juga kayaknya belum ada yang fix ya, masih informasi-informasi yang beredar bahwasanya dia kalau dari fresh graduate memang belum ada ketentuan bisa daftar P3K karena P3K itu lebih ditujukan itu tadi untuk yang sudah terdaftar di honorer. Karena untuk akomodir itu tadi, itu dia biasa jabatan fungsional sih seperti tenaga kesehatan dan keguruan. Informasi yang memang baru kita tahu itu seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk Kak Fitri, ya lebih kita sarankan ya coba tes PNS-nya aja. Karena kan dari segi persyaratan kan masih bisa dipenuhin itu. Mungkin kalau dari saya seperti itu sih. Mungkin ada Kak Fitri atau abang-abang yang lain bisa menambahkan. Bang Mardan mungkin? Ya boleh deh. Betul sih seperti yang disampaikan kakak tadi bahwa belum ada informasi pasti tentang siapa saja yang akan menjadi peserta P3K. Nah, kita sebagai calon peserta hanya bisa berdoa saja, semoga nanti ada ketentuan khusus dan bisa mengakomodir kayak fresh graduate dan lain sebagainya. Memang banyak berkembang di informasi, tapi ini memang belum secara fix gitu ya, bahwa yang menjadi peserta P3K itu adalah mereka yang sudah honor dan memiliki syarat-syarat tertentu. Tapi tidak menutup kemungkinan nih para fresh graduate nanti bisa menjadi salah satu calon peserta. Nah, tinggal kita menunggu dari pihak yang berwenang untuk memberikan informasi apakah dari fresh graduate ini bisa ikut seleksi PNS atau P3K, kan belum ada ketentuannya seperti itu. Untuk P3K betul sekali tadi seperti disampaikan oleh kakak bahwa itu untuk upaya pemerintah untuk mengakomodir para mereka ini, rekan-rekan kita yang memang sudah berkontribusi lama gitu, yang tidak bisa memenuhi syarat untuk tes ASN, kan ada ketentuan umur dan lain sebagainya itu. Jadi untuk Kak Fitri, karena saya juga kebetulan guru ya,
kita hanya bisa berdoa nih saat ini supaya teman-teman yang fresh graduate bisa ikut gitu dalam seleksi ini. Nah, sebenarnya dalam keguruan juga tidak, dalam ijazah keguruan ya sebenarnya tidak hanya saya lihat tahun kemarin, belajar dari tahun kemarin, ada rekan saya yang jurusan keguruan juga ternyata bisa nih ke kayak di kantor-kantor gitu. Makanya rajin-rajin juga untuk membaca lagi informasi-informasinya. Tidak hanya jadi tenaga keguruan, meskipun ijazah kita adalah FKIP misalnya, tapi ada juga ternyata formasi-formasi lain yang membutuhkan gitu. Formasi-formasi bukan keguruan, tapi bidang kantor dan sebagainya. Tapi mereka menerima nih jurusan-jurusan seperti itu. Gitu. Jadi harapannya kita berharap nanti para fresh graduate seperti Kakak Fitri dan rekan-rekan yang lain bisa lah untuk P3K. Sebenarnya kalau kami ditanya, bisa nggak sih Kak fresh graduate itu nanti terlibat di P3K? Ya kami hanya siapalah kami kan, jadi kita hanya sebagai perpanjangan tangannya kakak-kakak untuk bisa belajar bersama di sini. Kita nunggu ya nanti dari pihak berwenangnya, semoga yang disemogakan kita itu bisa ini sih, pakai minimal bisa iya minimal kita bisa bantu sharing ya kan Bang, udah pengalaman yang sudah kita lalui. Oh ya Bang, sedikit lah karena formasi guru kabarnya tahun ini memang lebih banyak diakomodir untuk P3K ya Bang ya. Tapi ya syaratnya kan kita belum tahu gitu. Iya. Oh iya, oke, seperti itu. Ada yang lain kira-kira dari Bang Zopi, Bang Mardan atau Kak Fitri? Mau nambahin sedikit Bang, boleh? Ya. Kalau silakan Kak. Kalau ditanya Kak, mending aku daftar PNS atau P3K, daftar apa? Mending daftar PNS-nya, atau juga sama-sama ujian kan. Dan lagi pula kemarin sempat nanya ke ke teman yang di BKD, kalau untuk P3K guru itu wajib terdaftar di Dapodik ya. Itu kemarin, nggak tahu ke depannya gimana gitu. Jadi kalau misalkan Fitri hari ini belum terdaftar di Dapodik, ketika mau daftar P3K ya kalau di PNS nanti diminta nggak perlu terdaftar di Dapodik, ya udah mending PNS-nya aja. Saya percaya diri aja gitu, toh juga sama-sama ujian gitu. Statusnya juga, maksudnya kita melalui proses yang sama untuk menjadi seorang PNS ataupun menjadi seorang P3K, kayak gitu sih Fit. Yang membedakan hanya kuotanya saja mungkin ya, Kak Iya. Fitri. Iya itu ya. Oke, kira-kira dari Kak Fitri Handayani tadi ada yang mau ditanyakan lagi? Udah siap, pasti siap Kak. ya, harus semangat ya Kak Fitri ya. Nanti ya seperti Bang Mardan tadi bilang, jangan dilihat di pendidikannya saja, nanti coba di kementerian lain mungkin ada yang membutuhkan itu banyak sih hal-hal yang seperti itu. Tenaga kesehatan juga beberapa, nggak mesti di Kementerian Kesehatan atau di dinas-dinas kesehatan, banyak instansi juga yang masih membutuhkan di tenaga-tenaga kesehatan. Ada lagi yang lain kira-kira? Iya, semangat.